Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir menyapa teman-teman semuanya. Dan di program UMJ Talks ini kita akan berbincang-bincang, berbagi cerita dengan mahasiswa dan juga mahasiswi berprestasi dari UMJ. Kali ini kita akan membahas tema mengenai serunya jadi volunteer ke Belitung. Bersama dengan narasumber kita kali ini yaitu ada Raisal Muhammad Fadilah yang merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dari UMJ nih. Langsung aja kita sapa. Halo Raisal, apa kabar? Halo Kak Vini, alhamdulillah baik nih. Kalau Kak Vini baik gimana? Ya, alhamdulillah baik juga. Ya. Raisal, makasih ya udah nyempetin waktunya nih datang ke acara UMJ Talks. Justru aku yang banyak berterima kasih nih ke pihak UMJ gitu yang udah menyalurkan aku ke sini, karena jujur aku nggak tahu apa-apa tiba-tiba disalurin ke sini gitu. Jadi aku banyak-banyak terima kasih ke teman-teman UMJ ataupun ke kakak juga yang udah memfasilitasi hal tersebut gitu. Amin. Iya, alhamdulillah ya. Nah, Raisal ini biasanya disapanya Isal ya? Isal, Ical bisa. Ical. Tinggal pilih yang mana tuh. Jauh ya, aku sapa Isal aja boleh, ya. Boleh. Ya. Nah, jadi Isal ini pernah jadi volunteer ke Belitung ya. Betul. Tapi selain itu infonya Isal ini juga content creator ya, suka bikin video-video gitu. Iya, benar banget. Benar banget. Yeah. Wah, seru. Nah, ini apalagi zaman sekarang nih videographer, content creator tuh lagi booming hype, ya. Lagi hype banget gitu kan, lagi happening gitu lah ya. Nah, jadi kita boleh bahas itu dulu ya. Boleh. Pengalaman juga berbagi cerita nih, Isal bisa berbagi cerita tentang gimana sih caranya buat jadi content creator atau buat video nih yang bagus dan juga bisa cepat dimengerti oleh penonton gitu. Oke, baik. Ya. Nah, kalau boleh tahu, Isal sendiri ini bisa jadi bikin video, jadi content creator itu awalnya tuh gimana? Emang belajar kursus gitu atau belajarnya dari otodidak aja gitu? Oke, sebenarnya hal tersebut itu berawal dari cerita panjang sih sebenarnya. Aku punya passion buat bisa edit. Hal tersebut itu sebenarnya dari SD. Oh, dari SD. Dari SD iya. gitu. Tapi mungkin yang salah satu yang menjadi penghalang ataupun tantangan gitu. Dulu mungkin aku mau belajar gitu di bagian software yang high software, tapi laptopnya nggak ada, terus juga media rekamannya juga nggak bisa. Tapi dari situ tuh aku nggak berhenti buat terus ngulik-ngulik hal kayak gitu loh. Jadi mungkin aku jadi punya passion di sana, punya skill di videografi tersebut sejak SD gitu. Berlanjut sampai SMP, sampai SMA dan kuliah, aku terus mengembangkan dan selalu ngeliat tutorial gimana sih. Jadi aku nggak ada kelas khusus gitu sih, karena emang dasar aku suka hal ini. Jadi aku tetap enjoy gitu ngejalaninnya. Aku belajarnya bisa, nangkep bisa kayak gitu. Terus juga ada satu sisi dari mana keluarga aku sebenarnya nggak menyetujui kalau misalkan aku meneruskan atau memilih jalan itu kayak misalnya aku kan SMK ya. Videographer. Aku kan SMK ya. Sebelumnya aku tuh pengen banget di jurusan multimedia, broadcast kayak gitu, tapi itu nggak diizinin sama orang tua aku kayak gitu, karena mereka pikir nanti bakal jadi apa sih, jadi artis gini-gini bla bla bla. Karena gitu. mungkin masih belum kelihatan kali potensinya. Kalau sekarang kan justru itu lagi berkembang banget kan, di mana-mana butuh videographer gitu, di mana-mana orang banyak jadi content creator. Betul. Gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku nggak mengedepankan skill content creator ini menjadi salah satu passion aku gitu. Jadi ini ibarat kayak skill sampingan aku yang bisa aku bantu orang gitu, atau buat keseharian aku, ataupun ikut lomba-lomba kayak gitu. Jadi aku nggak bener-bener fokus ke arah sana kayak gitu. Makanya ambil jurusannya kesehatan masyarakat. Iya. Oke, tapi sambil berbarengan sesekali juga ikutan buat ngembangin videonya itu ya, bikin video jadi content creator itu. Nah, kalau boleh tahu kan biasanya itu suka bikin video tentang apa? Biasanya sih sebenarnya sejak tahun 2016 itu pernah ada aplikasi yang mirip kayak TikTok. Dulu aku berkembang di situ, maksudnya dikenal sama banyak orang dari situ gitu. Bahkan sampai internasional, sampai kolaborasi sama mereka gitu. Video ini bukan video yang bukan video yang kayak sinematik tapi lebih ke kreativitas, kayak yang ditunjukin kreativitas intinya. Pokoknya aku nggak tahu gimana cara menyebutkannya, tapi dari sini aku banyak banget ketemu sama teman-teman dari se-Indonesia kayak gitu. Terus juga
pernah diundang ke acara TikTok juga pada tahun 2018 karena video aku cukup kreatif gitu. Jadi videonya viral. Cukup kreatif. Sebenarnya itu ikut challenge gitu. Challenge. Buat yang bisa buat yang mau datang harus bikin challenge hal tersebut gitu. Kemudian aku dapat tuh kesempatan itu buat talking with content creator di TikTok. Kayak gitu. Gitu ya. Oke. Tapi bikin video itu kan susah gampang ya. Iya, karena bener. misalnya kamu punya ide nih, terus kamu harus terjemahin ke video gitu kan. Bener. Nah itu tuh gimana? Tantangannya tuh seperti apa tuh kamu kalau buat itu ya? Sebenarnya tantangan aku sih malah justru bikin video yang bagus gitu, yang gampang dimengerti sama orang yang nonton gitu. Oh alah, sebenarnya aku pertama tuh scripting dulu sih. Scripting dulu harus ya. Harus banget sih itu. Kadang aku suka imajinasi sendiri. Jujur aku lebih suka lebih ngedit video daripada foto. Karena lebih imajinasi itu kan bergerak dinamis gitu ya. Iya benar. Kalau foto kayak diem aja still. Aduh bingung nih abis ini ngapain ya. Kalau video aku bisa mengimajinasikan hal tersebut gitu. Jadi kayaknya abis ini keren ya abis gini. Jadi aku natural. Apalagi sekarang ada efek-efek ya kan. Bener, iya. Jadi makin dramatis gitu ya. Bener. Apalagi sebenarnya nggak perlu make software besar yang ada di laptop, tapi di HP pun juga bisa dilakukan itu dengan baik untuk menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Oke. Kalau di HP biasanya kamu edit pakai apa tuh? Aplikasi apa? Di HP sebenarnya ya pasti teman-teman tahu di sini CapCut sih sebenarnya. Banyak banget itu ya untuk fitur-fiturnya gitu. Nah, ini dari informasi yang terpercaya juga, kamu itu banyak prestasi nih di bidang videographer. Tadi di content creator ya. Di antaranya kamu pernah menang video UNICEF Indonesia Hari Air Sedunia, terus juga ada juara kedua video World Clean Up Day tentang sampah digital. Juga ada video juara 1 video Dinas Lingkungan Hidup sama X Jakarta Sadar Sampah, dan juara 1 video Paragon Campaign Novo Club. Ini banyak sekali ini sih Isal. Kamu nggak concern di situ, kamu belajar otodidak, tapi kamu bisa dapat banyak penghargaan seperti ini gitu. Nah ini nih boleh ceritain juga perjuangan kamu untuk bisa meraih prestasi di bidang videografer ini seperti apa, dan mana nih yang paling berkesan. Tapi simpen dulu ya, biar makin penasaran. Kita akan membahasnya setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di UMJ Talks. Kali ini dalam episode serunya jadi volunteer ke Belitung bersama dengan Faisal atau Isal. Ini mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Betul, ya. Tapi sebelum kita bahas tentang volunteer ke Belitung, ternyata Isal ini juga adalah seorang content creator video ya, dimana suka membuat video-video dan ternyata banyak prestasinya nih di bidang videografer ini. Tadi yang sudah saya sebutkan di segmen sebelumnya. Nah, Ical boleh cerita itu di antara prestasi-prestasi di bidang videografer, mana yang paling berkesan? Yang kamu kayak, wah ini sebagai pembuka nih kayaknya di bidang prestasi videografer gitu. Oke, boleh. Kebetulan itu 5 prestasi yang udah aku dapatkan itu kebetulan terjadi atau happening di tahun ini semua. Tahun ini semua? Iya. Terus kalau ditanya soal yang paling berkesan yang mana, menurut aku semua berkesan. Tapi aku kaget ketika aku mulai mencoba lagi untuk ngikutin challenge. Di UNICEF Indonesia itu pertamanya, aku kaget tiba-tiba tuh aku lolos. Dari situ aku mencoba tantangan lainnya gitu. Jadi aku nggak berhenti di satu kemenangan yang soal UNICEF aja, tapi setelah itu aku berlanjut ke yang setelah itunya. Kayak gitu sih. Jadi semakin pede ya, percaya diri ya, oh ternyata aku mampu nih gitu ya. Di ajang internasional kan UNICEF itu. Nah itu kamu persiapannya apa aja? Apakah kamu belajar dari nonton video-video orang atau ada skill tertentu yang harus kamu kuasain gitu? Kalau hal itu sebenarnya aku juga nyari referensi sebenarnya bentuk videonya kayak gimana ya. Terus juga materinya pun juga itu kan soal lingkungan, itu base dari jurusan aku juga nih. Aku juga harus cari nih yang mana nih yang bisa dipakai dan relate sama isi dari video ini tuh kayak gitu. Terus juga aku sempet riset scripting. Abis itu ini bisa nggak ya jadi 3 menit. Kadang aku suka bingung tahu buat video, tapi ternyata kelebihan. Aku nge-cut lagi, aku harus nge-cut bagian-bagian yang udah ke-record. Sebenarnya itu penting, tapi aku harus hilangin itu biar bisa memenuhi kualifikasi untuk lomba video tersebut. Sebenarnya tantangannya itu sih sejauh ini. Tantangannya karena biar
bagus, waktunya singkat, bagus nggak ngebosenin. Benar. Jadi nggak kepanjangan, tapi juga nggak kependekan, Iya. gitu ya. Oke. Nah biasanya kalau orang nih mau bikin videographer ya, jadi content creator video, apa sih yang harus dikuasai? Misalnya basicnya ataupun mungkin hal yang utama nih yang harus diperhatikan tuh apa gitu? Oke, kalau selama ini yang aku pelajari karena emang passion aku punya skill di sana sejak SD. Jadi aku tergerak buat pelajarin fitur-fitur dari aplikasi tersebut, terus nama-nama efek-efeknya, terus juga teknik trimming atau editing simpelnya sih kayak nge-cutting itu kan sebenarnya gampang ya, tapi menurut aku kalau orang yang nggak punya basic di sana pasti itu ngerasa susah karena aku suka diginin, salah editing dong, editing. Padahal sebenarnya sesimpel itu buat nge-cut, buat ngasih transisi. Padahal video yang aku buat juga nggak sesinematik, nggak se-expert film bioskop kayak gitu kan. Aku lebih fokus ke video-video yang edukasi, lebih ke ya content creator pada umumnya gitu sebenarnya. Tapi orang lain yang nggak bisa itu udah bagus banget ngeliatnya, mungkin kamu dari sisi kamu kan ini kan Iya, gampang, bener. ini mungkin biasa, tapi ternyata hasil tuh bagus Bener. gitu kan, orang lain ngeliatnya wow banget ini keren ya gitu. Nah kalau dari kamu sendiri, apa nih target yang ingin kamu kembangkan di bidang videographer ini biar skillnya nanti makin terasah gitu? Ada nggak nanti yang ingin ditingkatkan? Oke, kalau untuk target atau rencana dari soal content creator sebenarnya nggak banyak ya, maksudnya aku ini nggak jadiin suatu kemampuan kiblat aku gitu. Aku bukan ke arah sana, tapi aku tetap belajar, aku ingin tetap menciptakan suatu konten video yang bermanfaat sih, mungkin mulai lomba gitu. Jadi aku nggak fokus ingin kerja ke sana nantinya, kayak gitu sih. Mungkin aku bakal terus belajar tapi nggak sambil berlari. Melainkan sambil berjalan gitu, karena aku fokusnya nggak ke sana kayak gitu. Jadi aku tetap ingin skill editing video content creator kayak gini tuh tetap ada, supaya kedepannya aku masih bisa menghasilkan video-video yang berkualitas. Baik, oke, jadi seiring berjalan aja ya Iya. dengan fokus utama kamu tentunya sekarang nih kuliah misalnya kan, juga dengan hal lainnya, tapi tetap kamu kasih yang terbaik gitu ya Betul. di dalamnya. Oke, nah sekarang boleh nih kita lanjut cerita tentang pengalaman jadi volunteer ke Belitung. Betul. Nah itu gimana ceritanya kamu tuh jadi volunteer ke Belitung, itu dalam hal apa, dalam rangka apa, dan sebagai apa tuh kamu di sana tugasnya? Gitu, oke. Ngomongin soal Belitung, sebenarnya ini keresahan aku di tahun 2023 setelah aku dapat program Kemdikbud. Di program Kemdikbud Jadi ini tahun ini ya? program Kemdikbud itu tahun kemarin dari Tahun Agustus kemarin. sampai Januari, gitu. Iya. Jadi program ini tuh ya magang gitulah, magang dari Magang, Kemdikbud. Setelah Kemdikbud. itu selesai, aku bingung aku mau lanjutin apa, mau ikut kegiatan apa lagi, karena aku nggak bisa gabut sebenarnya orangnya. Aku suka nyari, Lincah ya orangnya. iya, aku suka nyari kegiatan di luar gitu. Karena Iya, aku punya prinsip pada saat memasuki atmosfer kampus, aku pengen jadi orang yang aktif dalam berorganisasi Aktif, dan punya kegiatan lainnya gitu. Iya. Karena sebelumnya aku orang yang selalu tergantung sama orang, nggak percaya diri, kemudian apa-apa mau ikut sama orang gitu, harus ada dia deh kalau ikut ini. Tapi setelah aku mencoba mengikuti yang program Kemdikbud itu, banyak pelajaran yang bisa aku ambil, yang dimana aku bisa menembus zona nyaman aku bisa ngikutin kegiatan-kegiatan di luar, salah satunya volunteer ini. Nah, mulai dari pengalaman volunteer ini, aku pikir aku tuh sebagai pesertanya gitu. Ternyata Iya. aku jadi panitia yang mengurusi pelaksanaan sampai perencanaan sampai pelaksanaan nanti di Belitung pelaksanaan. kayak gitu. Di situ aku banyak belajar gimana cara mengembangkan soft skill aku gitu. Apalagi aku ketemu sama orang-orang hebat yang wah, ini metode brainstormnya keren banget. Terus mereka tuh keren-keren banget dari berbagai latar belakang dengan isi kepala yang berbeda gitu. Jadinya aku makin amazed, makin kagum sama mereka semua. Aku nggak berhenti buat melakukan hal yang sama setelah aku dari Belitung. Oke, di Belitung ini sebenarnya aku tuh yang merencanakan sebenarnya di sana tuh bakal ngapain sih gitu. Berapa lama sih kamu di sana? Aku seminggu di sana. Seminggu di sana. Iya. Oke. Oke. Nah iya, itu ngapain aja tuh jadi di sana? Di sana sebenarnya kita melakukan pengabdian masyarakat. Oke, karena memang sebenarnya aku basicnya atau sering pengabdian sebelumnya, tiba-tiba aku tertarik buat ikut pengabdian lagi nih, apalagi di luar pulau gitu, di luar daerah. jauh Apalagi itu ya. lagi hype-hype-nya sebenarnya. Laginya, Ke Labuan Bajo dan sebagainya aku Labuan gagal. Bajo, Belitung itu daerah-daerah wisata. Bener, kan? iya. Iya, Dan yang ternyata aku berhasil bagus. survive
jadi panitia di sana, relawan panitia di sana, aku mengatur semuanya bersama teman-teman aku. Hektik ada, suka duka ada, terus dari pengabdian ini aku belajar bahwa terciptanya rasa empati gitu sama masyarakat sekitar, terus lebih peduli sama lingkungan, lebih peduli sama masalah-masalah sosial di sana. Tapi yang jelas pengabdian di sana tuh bertujuan untuk menyatukan anak muda di sana yang mereka tuh nggak ada kedekatan satu sama lain gitu sama warga-warga. Padahal sebenarnya keindahan dari Belitung itu masih terjaga banget. Itu memang sering dijadikan tempat wisata, tapi keindahan mereka tuh nggak terekspos gitu. Jadi belum banyak yang tahu orang-orang gitu. Ya. Padahal anak mudanya juga banyak yang bisa berperan lebih, ya kan? Makanya dari situ untuk merencanakan gimana sih bisa mendekatkan anak-anak muda satu sama lain untuk bisa membangun wisata-wisata di Belitung tuh lebih terekspos kayak gitu. Oke, nah itu boleh sharing juga ya. Gimana sih apa yang kamu lakuin untuk menghidupkan kesadaran mereka gitu. Ayo nih kalian nih tinggal di Belitung loh, bagus gitu kan. Apa aja gitu kan. Dan tadi kan juga ada suka dukanya. Apa sih tuh suka dukanya? Tapi simpen dulu. Lagi-lagi kita akan bahasnya setelah kita lihat dulu yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjutkan kembali nih bincang-bincang dengan Raisal atau biasa disapa Isal tentang pengalaman serunya nih Isal jadi volunteer di Belitung gitu ya. Nah, jadi apa tuh Isal yang kamu lakuin untuk bisa membangkitkan kesadaran anak-anak muda di sana bahwa ayo ini nih daerah kamu nih, daerah temen-temen nih, kalian semua di Belitung tuh keren-keren loh gitu, apalagi buat jadi tempat wisata dan mengundang para wisatawan untuk datang ke sana gitu. Apa yang kamu lakukan? Oke, yang aku lakukan sebenarnya ini sih, dengan sendirinya pada saat kita nyampe di sana tuh kita benar-benar disambut dengan budaya mereka, adat-adat mereka gitu. Terus juga aku nyobain makanan mereka juga. Aku lupa nama makanan tapi itu enak banget. Terus juga gimana cara aku mendekatkan pemuda-pemuda ini. Sebenarnya kalau nggak dicoba untuk berkenalan dengan mereka kayaknya nggak bakal bisa jadi deh. Yang namanya desa ini bisa dikenal sama banyak orang gitu. Jadi kita juga melibatkan pengabdian ini juga melibatkan stakeholder di desa itu juga, terutama juga sama pemuda-pemuda di sana gitu. Kita berkenalan, kita setiap hari dibantu sama mereka kayak gitu. Kita dibantu sesimpel itu. Aku dibantu nyari kerang di dalam laut. Nyari kerang? Iya bener. Seru banget di situ. Iya, itu di sana tuh apa aja sih yang bagus, keindahan alamnya kah atau apa aja sih? Bener sih keindahan alamnya karena emang itu deket pantai banget aku. Ya. Jadi lautnya ya bagus ya? Iya, mungkin bangun tidur aku bisa lihat sunrise gitu, makan depan sunrise. Seru banget sih, keindahannya masih terjaga banget, masih biru banget, masih biru lautnya, hijau, jernih gitu. Ya? Jernih. Kayak gitu ya, siap. Nah, kamu tadi cerita juga bilang ada suka dukanya. Itu kan sukanya tuh ya, pemandangannya bagus. Terus kamu juga diarahin juga sama teman-teman anak muda di sana. Tadi kan untuk bisa nyari kerang gitu, yang bagus-bagus. Kalau dukanya di sana tuh kayak gimana tuh? Dukanya lebih ke lingkungan yang panasnya itu terik banget. Panas banget di sana ya, karena pantai sih. Bener. Kemudian pas pisah sama mereka sih itu pas malam keakraban yang kita tuh pentas-pentas. Di situ tuh salah satu kegiatan terakhir kita yang dilakukan pada malam itu yang dimana biasa kita harus pulang. Di situ benar-benar ngerasa deket banget sama penduduk-penduduk di sana, masyarakat di sana, apalagi sama pemuda-pemuda di sana gitu. Apalagi pemuda di sana juga cukup aktif gitu untuk diajak kerjasama, apalagi untuk mengusung program kegiatan pada malam hari itu gitu. Jadi kita nyanyi bareng-bareng, terus juga selebrasi terkait paginya itu kita melakukan yang namanya pencetusan desa tersebut sebagai Desa Mina Eduwisata Kreatif nomor 1 di Indonesia bersama Bupati setempat. Tadi itu mau ngundang Menteri Pariwisata, ternyata beliau itu berhalangan hadir, jadi ya jadinya yang berperan di situ Bupati setempat itu. Jadi itu ya hasil karya yang kamu tinggalkan, menobatkan desa tersebut sebagai tadi nomor 1 itu ya, desa kreatif ya. Betul. Baik, itu berkesan sekali ya, buat kamu sendiri sama teman-teman di sana juga ya. Iya. Ada lagi nggak sih cerita berkesan yang pernah kamu alami gitu selain mungkin di Belitung lainnya?
Mungkin cerita-cerita berkesan terlepas dari Belitung, aku tuh kan memang suka banyak mengikuti kegiatan dari luar ya, entah magang lagi. Aku sekarang lagi magang. Ini magang lagi, magang juga. Tapi online sih sebenarnya. Jadi HRD. Terus aku juga sering ikut volunteer kayak apa ya, konferensi, seminar. Itu aku suka ikut-ikutin karena buat nambah sampingan-sampingan aku gitu. Kayak sebagai mahasiswa Iya, betul, harus betul. bisa menghasilkan sih buat Nambahin kedepannya. uang jajan ya. Bener. Bener, Terus bener. juga ada project yang sedang aku jalanin lagi nih, Project project apa tuh, internasional, video? Oh. pengabdian yang bakal dilaksanain di luar negeri nanti. Oh, jadi kamu setelah dari Belitung ini target selanjutnya itu ikutan itu, Iya. pengabdian di luar negeri. Di mana tuh negaranya kalau boleh tahu? Di Malaysia. Di Malaysia. Iya. Asik. Oke. Kebetulan dari organisasi yang sama, setelah aku tuh dinyatakan bergabung di sana gitu. Jadi Organisasi apa tadi? Youth Ranger Youth Indonesia. Ranger Indonesia. Iya. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, kamu nih emang aktif banget ya. Bener. Nah, cara kamu bagi waktu juga dengan kuliah itu gimana? Agar nggak keteteran juga kan kuliahnya? Oke. Baik, sebenarnya aku nyari kesibukan kayak gini juga selektif gitu. Aku nyari beban kerjanya seperti apa, terus juga waktu yang aku bisa kerjakan sefleksibel apa antara satu sama lainnya. Jadi aku tuh ngeliat dulu gimana sih tanggung jawabnya ini tuh dikerjakan setiap hari kah atau saat-saat waktu tertentu aja kayak gitu. Terus juga aku ngeliat deadline-nya. Kalau misalkan deadline masih lama, mungkin itu bisa dikesampingkan dulu nih. Aku lebih memprioritaskan hal-hal yang udah di depan mata kayak gitu, baik dari segi kuliah maupun pengalaman. Karena jujur setelah aku bisa menembus zona nyaman dari zona kelas di kampus, aku tuh banyak ketemu orang-orang hebat yang bisa menginspirasi aku bisa sampai di sini gitu. Jadi aku nggak takut buat mencoba lagi, aku suka hal-hal baru dan aku banyak belajar dari kegagalan pun aku juga belajar. Karena sebelumnya aku juga pernah gagal kayak gitu buat dapetin semua pengalaman maupun prestasi yang ada di sini. Oke, nah kamu kan berhasil tuh nembus zona nyaman kamu kan, sehingga akhirnya nih sekarang mulai berani untuk mengeksplor diri kamu Betul. sendiri. Apa sih pesan yang kamu tangkap tuh dari mungkin kegiatan yang pernah kamu ikutin? Wah, ternyata kita harus keluar dari zona nyaman ini ya. Apa gitu yang kamu dapat pesan ataupun mungkin juga kayak moto hidup deh yang sekarang nih kamu pegang teguh? Oke, mungkin semua perjalanan yang aku jalani merupakan perjalanan mustahil yang sulit aku gapai sebelumnya, yang pernah nggak kebayang gitu sebelumnya. Karena salah satu hal yang bisa dilakukan itu mencoba gitu. Kalau kita nggak mencoba, jawabannya selalu gagal dan nggak ada jawaban. Tapi kalau kita mencoba, kita punya dua jawaban, berhasil atau enggak kayak gitu. Jadi buat teman-teman di sini ingat segala sesuatu yang terjadi luar biasa kebanyakan itu ketika kita bisa menembus zona nyaman kita kayak gitu. Jangan aku harap sih jangan membatasi diri, jangan membatasi langkah teman-teman buat terus maju untuk mendapatkan prestasi atau pengalaman yang luar biasa untuk hidup kamu sendiri nantinya. Betul banget, ya keren banget. Jadi jangan takut ya dan jangan membatasi diri. Betul. Oke, nah selanjutnya boleh cerita juga nih pengalaman kamu kuliah di UMJ. Menurut kamu tuh UMJ seperti apa sih? Dari guru-gurunya, dosen-dosennya mungkin dan juga lainnya. Oke, UMJ, kalau bicara soal UMJ, aku cukup tertarik. Maksudnya senang sih bisa kuliah di sini gitu, walaupun sebenarnya bukan suatu tujuan sebelumnya, tapi dari sini tadi aku banyak menerima pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Karena pengalaman-pengalaman aku tuh dimulai dari UMJ itu sendiri, dari fakultas itu sendiri. Kemudian yang dimana aku bisa menembus zona nyaman aku keluar gitu. Jadi aku bisa mengembangkan hal tersebut. Terus juga ngomongin soal dosennya oke sih, ramah dan aku cukup responsif kayak cukup dekat gitu sama dosen-dosennya. Aku bisa konsultasi ini, dikasih masukan, banyak guru dosen-dosen yang suportif juga. Terus juga sejauh ini aku enjoy sih kuliah di sini karena dengan lingkungannya yang nyaman gitu. Dari pertemanannya ataupun ruang kelasnya, walaupun sebenarnya angkatan online ya. Angkatan online iya, karena COVID ya. Oke. Harapan kamu nih 5 tahun ke depan buat diri kamu sendiri sama buat UMJ, terutama karena sebagai kampus tercinta. Oke, harapan aku buat 5 tahun ke depan, kayak pertanyaan interview ya. Buat 5 tahun ke depan sebenarnya banyak gitu. Yang pasti aku nggak akan berhenti buat belajar
untuk pengalaman-pengalaman yang di depan, aku selalu ingin belajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kemudian mungkin aku pengen meneruskan pendidikan ya, gitu. Tapi Pendidikan tinggi, ini iya gitu, karena aku seneng belajar gitu, belajar hal apapun, dari gagal, dari teman, dari pengalaman, semua aku belajar. Kemudian aku mungkin ingin memperbaiki kayak finansial yang mungkin aku tidak bisa mengelola itu dengan baik. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya sih, karena menurut aku tujuan itu ketika kita tercapai, kita bukan berarti berhenti di satu titik itu, tapi kita harus punya tujuan lagi setelah kita mencapai tujuan yang kita mau. Oke, untuk UMJ? Kalau untuk UMJ, semoga UMJ bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang bervalue gitu, kayak teman-teman lain gitu, yang jadi ketika kita lulus dari sini bisa kepake sama orang lain gitu, ilmunya, skillnya. Jadi harapan lainnya semoga UMJ bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa membanggakan kampus sendiri gitu, agar kampus sendiri juga ikut unggul gitu ke depannya. Betul banget. Oke, nah boleh kamu kasih juga sebagai penutup nih kalimat inspiratif nih buat teman-teman yang nonton, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Silahkan. Oke, baik. Buat teman-teman di luar sana yang nggak berani buat mencoba atau menembus zona nyaman kalian, menurut aku kalian coba aja gitu. Karena banyak pelajaran kok yang udah aku lewatin. Gagalnya di sini, kalian bisa belajar kok gimana kalian bisa terus survive atau bisa ke the next level gitu. Aku yang di sini bukan berarti nggak pernah gagal sebelumnya, tapi banyak banget kegagalan-kegagalan sebelumnya yang mungkin aku nggak pernah expose gitu ke sosial media gitu ya. Tapi buat teman-teman di rumah ataupun buat teman-teman yang nonton, jangan takut untuk mencoba, jangan membatasi diri untuk mengembangkan diri menjadi lebih berkualitas ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Isal atas sharing-sharingnya dan juga kata-katanya yang sangat memotivasi sekali. Sukses selalu Isal ya. Benar ya. Tetap semangat. Amin ya. Makasih. Baik pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan cerita-cerita dan juga sharing dari Isal, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ, tentang serunya menjadi volunteer di Belitung dan juga pengalamannya menjadi videographer atau content creator. Dan tidak terasa nih, sudah waktunya kita harus berpisah, maka saya Vini Oliani juga bersama dengan Isal serta seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus UMJ Talks dalam episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.